Halo semuanya, ini adalah Trading Battle episode yang kedua. Di season 1 ini, seperti yang kalian tahu, gue sparring partnernya sama Arvin, sama teman gue. Dan di sini kita akan update trading plan apa yang sudah kita lakukan. Dan kira-kira return-nya itu seperti apa, kita juga akan buka-bukaan di sini. Plus sebagai bonusnya, kita juga akan share technical update serta saham-saham yang sedang kita pantau untuk trading 2 minggu ke depan. So, pasti video ini akan menarik. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Halo semuanya, kita balik lagi, ketemu lagi di Trading Battle Season 1 episode yang kedua. Kita akan update Porto setiap 2 minggu sekali. Jadi kurang lebih kita beli apa, terus jual apa, take profit atau cut loss gitu ya. Kita akan open semuanya, nanti teman-teman akan lihat, serta reasonnya juga kita akan kasih tahu. Dan pastinya teman-teman juga nanti di sini akan lihat ya, pertumbuhan Porto kita itu seberapa. Gue akan compare dengan IHSG. Waktu itu kita recording tanggal 20 malam ya. So, mungkin kita ntar akan compare dengan IHSG di tanggal 21 ya, besok karena trading day pertama itu di tanggal 21 Januari. Sekarang ini tanggal 3 Februari, yang artinya pas ya, benar-benar pas 2 minggu. Nah, kita akan lihat bareng-bareng portonya gimana, terus nanti juga kita akan share ya, kira-kira saham-saham apa yang cukup menarik, yang mungkin akan kita tradingkan di beberapa hari ke depan atau 2 minggu ke depan lah, sampai kita update porto lagi. Oke, Vin, gimana kabarnya? Baik. Cuma memang di awal-awal kan jebol dulu ya. Minus 1%-an kan waktu itu sempat drop banyak. Ya otomatis kita harus rebalancing dan melakukan cut loss ya beberapa. Cuma akhirnya beberapa saham kita coba recover dan lumayan lah akhirnya jadi plus lagi. Meskipun IHSG-nya masih merah gitu ya. Tapi porto kita masih plus. At least masih jangan lain IHSG. Oke, thank you ya Vin udah meluangkan waktunya lagi buat update porto. Jangan lupa ya di follow Instagramnya, TikToknya Arvin di @arvinhonami. Nyambung, nanti gue akan taruh juga di kolom deskripsi. Dan seperti biasa, seperti episode pertama juga, kita tuh trading pakai agen sekuritas. Jadi gue akan langsung aja share screen. Ini gue akses ajaibnya melalui browser ya, Google Chrome. Selain di sini juga teman-teman bisa pakai aplikasi yang bisa kalian langsung download di Play Store ataupun App Store. Teman-teman bisa dapetin bonus saham kalau kalian daftar dan masukin kode ajaib KEVI217. Oke, jadi gua akan langsung open aja. Total yang diinvestasikan saat ini ada 5.577.500. Lalu ada buying power yang masih standby di RDN ini sekitar 4.600.000-an. Ya artinya kurang lebih posisi cash gua di market kayak sekarang ini sekitar 46%. Ya, total investasi ini sudah memperhitungkan floating profit yang sekitar 300 ribuan. Ya, tapi ini bukan berarti keuntungannya segini, karena kemarin itu gue juga ada yang gue buang ya, ada yang kena stop loss, ada yang kena trailing, jadi ya udah gue cut loss di sana. Dan sekarang kalau misalkan teman-teman tanya, bro portonya isinya apa aja? Oke, gue akan open di sini ya. Porto gua isinya saat ini ada 4 emiten saham, BANK, terus ada IRA, tapi IRA tuh kemarin kena stop loss karena marketnya turun. Terus kemudian ada Palem juga, ya di sini gua masih beli. Terus ada emiten yang baru, ya yang kemarin di episode pertama itu gua nggak kasih tahu ya. Ternyata ada yang menarik yaitu LPPF dan TNCA. Ya ini average buy gua kurang lebih lotnya segini, terus nominal diinvestasikan juga teman-teman bisa lihat di sini. Ya emang rencananya gue tuh cuma pegang 5 emiten saham sih, maksimal. Nah, untuk BANK, LPPF, sama TNCA ini, gue baru masuk setengah. Ya, gue baru masuk 1 juta. Sedangkan untuk Palem ini, gue udah masuk full alokasi, ya sekitar 2 juta. Nah, nantinya sisa uang ini buat apa? Tadi kan ada buying power 4.600.000. Mungkin gue berencana untuk nambah ya. Untuk nambah di emiten-emiten ini, BANK, LPPF, atau TNCA yang masih ada alokasi, atau mungkin gue akan alokasikan sebagian untuk ke emiten lain yang cukup menarik. Ya di sini gue melihat ada 3 emiten yang sedang masuk watchlist gue. Kalau kemarin teman-teman belum lihat di sini, ini sekarang masuk. Yang pertama itu ada True ya. True ini emiten properti. Lalu ada BSDE, ini juga properti. Lalu ada DGIK, DGIK, ini emiten konstruksi. Kurang lebih sekarang kalau misalkan kita total ya. Total sekitar kurang lebih 5.577.500 ini. Terus gua tambahin sama buying power. Tadi gua udah hitung pakai kalkulator. Nominal total porto gua sekarang ada 10.234.200. Ini floating profit itu naik dari modal awal sekitar 2,34%. Apakah ini bagus? Gua sendiri sih agak kurang puas ya. Karena memang kemarin itu sebetulnya gua agak kesel juga ya karena ada emiten yang gue lepas kecepatan.
kayak BSML nih ya. BSML nih gue beli waktu itu di harga 400. Nih teman-teman bisa lihat sini ya. Belinya 25 lot 1 juta dan TP-nya itu di 472. Ya ini floating profit kurang lebih 18%. Waktu itu gue udah TP dan ternyata BSML-nya naik sampai ke 500 lebih. Ini kalau misalkan gue hold sampai sekarang, profitnya mungkin udah kayak 40%-an. Ya itu salah satu suka duka lah ya, kalau misalkan udah kena take profit, terus dia naik lagi, itu sering lah kejadian dan ya udah relain aja. Ya gue sebenarnya sempat beli MTEK dan gue lepas juga kecepatan sih. Waktu itu ini cut loss malah. Gue jual MTEK di 1740, padahal MTEK-nya sempat naik ke 2000-an. Ya, tapi secara overall memang Porto masih grow, menurut gue masih cukup oke. Lalu ada satu juga lagi yang menurut gue agak bikin kesalahan adalah BABP. Waktu itu gue BABP beli di 160, sebenarnya niatnya trading cepat. Waktu itu sempat naik ke 170, 180 gitu ya. Tapi gue lupa take profit karena ada Porto sebelah yang udah gue take profit dan gue lupa sih sebenarnya di sini ada BABP. Jadi ke bawah besoknya minus. Dan sekarang BABP-nya udah naik lagi ke 190-an, jadi gue bener-bener buang di bawah ya. Ya, tapi inilah apa adanya, gue harus share gitu ya. Kita bikin kesalahan, kadang-kadang kesalahannya konyol sih. Sebenarnya trading plan udah oke, ini itu udah oke, tapi bisa gitu loh, lupa take profit, kelewatan, ini itu. Dan memang kondisi market juga setelah kita masuk itu agak-agak menakutkan ya. Gue akan buka dikit kali ya untuk chartnya. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu juga pasti ya, indeks kita itu sebenarnya lagi sideways aja dari mulai Oktober sampai ke Februari ini sideways sebenarnya. Rangingnya 6480, 6530 supportnya, terus resistennya 6710, 6740. Waktu itu kita rekam tanggal 20 malam, so besoknya hari trading day pertama kita adalah tanggal 21. Kebetulan IHSG saat itu naik kenceng ya, naik 1,5%. Nggak lama, 2 hari itu IHSG langsung turun ya, dari 6730-an sini sampai ke 6520. Dan itu memang waktu itu kena stop loss untuk beberapa emiten gue di 2 candle ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya hari ini di tanggal 3 Februari IHSG itu closingnya di sekitar 6683. Ya artinya dari kita masuk di tanggal 21 Januari ini IHSG ini relatif turun. Ya turunnya minus 0,63%. So ini balik lagi, kalau misalkan teman-teman mau mengukur kira-kira tradingnya bagus atau enggak, menurut gua salah satu tolak ukur yang bisa dipakai adalah acuan ke indeks. Ya, indeksnya turun loh, minus 0,6. Oke? Seandainya Porto kita kuning, Porto kita stay aja, menurut gue itu udah bagus. Karena lagi-lagi kita bisa mengalahkan indeks. Ya, apalagi kalau misalkan Porto kita ternyata bisa positif. Ya, beruntungnya kebetulan gue ada beberapa saham yang memang lagi naik agak kenceng sih. Karena kemarin salah satunya si BSML itu naik 18% dalam waktu kurang dari 2 minggu gitu ya. Terus ditambah lagi ada juga TNCA sama Palm yang naiknya juga lumayan oke. Ya sebenarnya to be honest kalau misalkan MTEK sama BSML-nya gua hold terus BABP-nya gua hold pasti bisa lebih kencang lagi. Cuma kan itu maunya begitu. Itu kan too good to be true lah. Itu keinginan doang. Tapi kenyataannya kalau misalkan emang ada yang harus dibuang ya udah menurut gua nggak apa-apa asalkan at the end overall gua bisa mengalahkan indeks. Ya hopefully target gua 1 bulan itu bisa 5-7% itu bisa tercapai. Ya kalau misalkan kurang lebih sekarang 2 minggu ini baru 2%-an lebih gitu, ya udah tinggal 2 minggu lagi gua akan kejar gitu. Dan menurut gua harusnya sih bisa ke sana dengan ada sedikit adjustment. Mungkin gua akan ada pertimbangan ketika minggu depan si LPPF atau BANK ini nggak jalan terlalu kencang, mungkin gua akan consider untuk switching gitu ya, untuk ngejar supaya di 1 bulan ini porto gua lumayan oke. Ya, mungkin gue akan consider juga untuk masuk The Gig, BSDA, atau True. Mungkin satu ya, gue akan share analisanya, yaitu True ya, Trinity Dynamic. Ini sebenarnya emiten properti, yang gue akan coba share kenapa menurut gue ini menarik. Oke, kita udah masuk ya ke chartnya, gue akan pakai chart 1 jam aja. True ini, setelah dia konsolidasi di bawah, dia berhasil breakout. Kalau di sini gue lihat ada inverted head and shoulders atau cup and handle, ini boleh juga dibilang begitu. Dan ini hal satu pola yang gue lumayan suka ya. Dan di hari ini, dia berhasil breakout, menurut gue lumayan oke, dan dia mungkin akan retest sekali lagi ke sekitar 120-an, mungkin ini akan jadi area beli ya, 120 sampai 121. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas ini, menurut gue dia bisa swing ke atas. Ya, ini kurang lebih analisa untuk si True. Ya mungkin nanti teman-teman ada yang coba ikutin, tetap dijaga aja risknya, kita akan tetap harus lihat si kompositnya kayak gimana, si indeksnya tuh kayak gimana. Jadi kurang lebih gitu, mudah-mudahan
minggu depan porto gue bisa lebih oke. Dan sekarang gue akan kasih waktunya ke Arvin. Gimana, Vin? Lu beli apa aja? Bisa di-share di sini sama lu lagi watch apa? Supaya teman-teman di sini yang nonton bisa dapat gambaran lah kurang lebih pandangan lu tuh tentang indeks, tentang beberapa saham yang lagi lu pantau tuh gimana. Gua stop sharing ya. Oke, sip. Oke, gua akan bahas nih indeks not so good ya dalam 2 minggu terakhir, nggak kemana-mana sebenarnya. Sekarang gua akan buka total investasi dan buying power tersisa ya. Jadi kalau sekarang kita lihat di sini total investasi di sekitar 5,55600, buying powernya di sekitar 4,458,503. Nah, di sini gue udah hitung itu sekitar 10.014.000, kurang lebih pertumbuhan portfolio sekitar plus 0,14%. Ya sebenarnya kalau kita bilang apakah ini memuaskan, ya jawabannya tidak gitu, karena memang seharusnya tidak serendah ini gitu ya. Nah, ini adalah isi dari portofolio gua ya. Jadi portofolio tersisa itu ada 6 saham, yaitu Bevin, Dharma Polymetal, IPPE, MBSS, Palem, dan Toba. Kalau kita bisa review ke belakang, memang terjadi banyak transaksi yang mungkin agak keliru ya, di mana ada beberapa kayak contohnya Toba gitu ya. Teman-teman bisa lihat Toba gue cuma 147.500, which is very small. Kenapa pertimbangannya waktu itu seperti itu? Karena kita kemarin mau ngambil buy on weakness. Ketika ngambil buy on weakness, ternyata antrian bawah-bawahnya itu gak kejemput. Jadi yang kejemput cuma ini aja. Dan habis itu ditinggal rally. Ya memang secara porsi memang 15% gitu ya. Tapi secara nominal itu sangat kecil, tidak terlalu membantu portfolio. Selain itu kalau kita lihat yang gainnya cukup besar ada Bevin. Bevin ini memang waktu itu belinya buy on weakness-nya, weakness. Kebetulan juga dia mantul di level supportnya. Nah, sekarang kalau kita bongkar ya transaksi yang terjadi, seperti kalian lihat hari ini gue beli IPPE di harga 222. Ya, nah ini ada satu antrian ya teman-teman lihat ya, 222 dan 212. Nah, gue itu selalu membagi at least 3-4 kali. Nah, kebetulan gue baginya cuma 2 kali di saat ini. Nah, karena belajar dari pengalaman Toba yang kemarin. Nah, sekarang ternyata yang satu kan nggak kejemput, cuma satu ini yang kejemput. Ya sudah, kita nanti tunggu opportunity lain. Secara histori yang cukup bikin gua loss lumayan banyak adalah di emiten, kalau nggak salah di emiten truk. Waktu itu, ketika gua beli saham truk ini, itu waktu itu ketahan di support. Dan itu support become resistant, dan itu sangat kuat banget. Ternyata marketnya jebol. Ketika jebol, truknya ARB. Nah, ketika truknya ARB ini mau nggak mau gue harus cut. Karena kalau gue nggak tahu nih besok bakal ARB lagi kan. Nah, makanya kenapa pertimbangan gue cut karena itu. Termasuk BSML gue juga sempat beli ya, kayak Kevin beli juga di harga 408 dan 410. Jualnya di 440 ya, which is 10%. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang BSML sudah di 500 ya dongkol juga kan gitu. Nah, cuma ya itulah yang realita yang terjadi gitu kan. Dan loss gua yang cukup besar di MPMX. Ketika waktu itu market juga sama, tidak mendukung, akhirnya marketnya jatuh, gua harus cut loss short. Oh, sama gua switching di BRI. Waktu itu BRI itu gua beli 4060, jual di 4110. Memang cuan sih, cuma 5 tik gitu ya. Cuma kan pertimbangan gue switching adalah bank besar lainnya kayak BNI itu malah akum justru. Nah, makanya gue pertimbangannya mau switching. Tapi karena bank blue chip itu biasanya kan geraknya pelan, ya udah akhirnya gue skip. Sekarang yang gue mau bahas yang soal hari ini nih, gue kan beli IPPE, gue cerita. Nah, dasarnya apa gue beli IPPE? Jadi IPPE itu sebenarnya sempat downtrend ya. Kalau teman-teman lihat sempat turun cukup dalam. Nah, ini membentuk sebuah pattern inverted head and shoulder. Gua tarik nih dari bawah ke atas itu kurang lebih level targetnya itu di level 278. Nah, ini tuh berarti masih ada range dari inverted head and shoulder ke sini. Sekarang kalau teman-teman lihat di inverted head and shoulder di bagian kanan right shoulder ya, itu kelihatan. Ini tuh ada membentuk sebuah pola triangle. Ketika membentuk pola triangle, ternyata dia break dengan volume. Nah, gua ngambil di saat retestnya. Retestnya exactly ternyata persis di 218, which is antrian gue yang 220 kejemput. Nah,
ternyata nggak sampai 210. Akhirnya dia rally. Nah, kalau dari 220 itu kurang lebih kalau teman-teman lihat porto tadi itu sekitar 7%-an. Nah, itu which is lumayan bagus. Tapi itu cuma seperempat dari yang harusnya gue masukin, yaitu 2 juta rupiah. Ternyata gue cuma masuk 500.000. Tapi anyway, ya sudah cuan juga kan, gitu. Oke? Nah, itu adalah porto soal IPPG. Nah, kalau teman-teman lihat watchlist gua, satu yang menarik ada di Bank Bukopin. Kenapa gua bilang Bank Bukopin ini menarik? Oke, kalau kita lihat di Bank Bukopin sendiri, ini polanya masih belum jelas ya. Kalau kita lihat masih acak-acakan. Nah, kalau kita lihat ini potensi membentuk sebuah pola inverted head and shoulder juga di time frame 1 jam. Upside-nya itu bisa sampai 340 sampai 360. Nah, sekarang tinggal menunggu pola ini itu pola apa yang terbentuk, atau dia cuma break terus retest terus naik lagi. Nah, ini yang menjadi pertimbangan dari semua trader ya. Dalam arti kita tidak bisa, oh ini pasti kayak gini, pasti kayak gitu, pasti kayak gini. Nggak bisa. Memang geraknya baru akhir-akhir ini, dan kalau teman-teman lihat flow beberapa jam terakhir itu luar biasa tingginya. Nah, ini berarti ada demand di sini. Jadi kurang lebih itu soal update mengenai porto gua sama 2 minggu ini. Semoga bisa membantu teman-teman dapat referensi mengenai saham-saham apa sih yang menarik berikutnya. Woi, mantap. Berarti hijau juga ya, lebih bagus daripada IHSG lah ya. Betul, meskipun hijaunya tipis ya gitu ya. Tapi ya sudah, kita syukuri aja kan. Ya, betul. Tapi maksudnya ketika market lagi jelek, kayak kemarin drop 2 hari parah, itu kan artinya kita bisa jaga equity kan udah lumayan, ya kan? Betul. Dan yang gue pelajari bahwa ketika market sedang sideways, intinya ada di flow. Tiba-tiba volume kencang, itu teman-teman bisa ambil. Karena itu artinya ada demand buyer yang cukup besar. Apalagi dia tembus resist, itu tambah bagus banget gitu ya. Dengan begitu kita satu nunggunya nggak lama, yang kedua cash kita masih terjaga. Ya, sama yang penting ini Taufik, sebenarnya mental ya. Ketika kita drop hari pertama trading, itu ARB loh, beberapa barang gua. Iya, sama-sama. Barang gua juga banyak ARB. Maksudnya kita bisa stay, mentalnya tetap terjaga, oke, ya udah memang harus buang ya buang. Besok naik lagi, ya udah besok naik lagi nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya kita recover supaya porto kita tuh tetap terjaga nilainya, itu yang penting kan? Ya itu, kuncinya kan ada di trading plan, dan lu ngerti apa yang lu beli, dan lu tahu gitu, ketika ini turun, apa yang lu lakukan, ketika ini naik, apa yang lu lakukan, kan prinsipnya itu. Dan yang cukup penting itu belajar dari episode 2 ini adalah gimana kita baca cuaca ya sebenarnya ya. Walaupun kita trading per emiten, tapi sebenarnya cuaca IHSG keseluruhan itu kita harus paham ya. Ini tuh resist, ini support, area jual, area beli gitu kan? Betul. Jadi yang gua pelajarin juga, mungkin gua kan discuss sama lu juga mengenai IHSG yang dekat-dekat resist. Nah, yang gua ngomong ke lu kan sama kan, maksudnya kita cari jangan saham yang hijau, tapi saham yang merah. Karena kalau besok hijau, dia ikut hijau. Nah, ini yang menjadi teman-teman harus punya view makronya itu kemana. Makanya kenapa menganalisa IHSG itu penting sebenarnya. Oke, mantap. Berarti udah sejago ini aja, Arvin masih belajar, masih coba-coba strategi terus gitu ya. Dan oke, mungkin gua akan tutup ya kesimpulannya, kurang lebih di 2 minggu pertama porto kita sama-sama hijau. Ya, ini cukup bagus untuk mengalahkan, ini baru awal lah ya, jadi mungkin gue plus 2%, Arvin plus 0,14, itu masih belum apa-apa karena memang masih cukup panjang perjalanan, ini baru 2 minggu. Ntar mudah-mudahan di minggu-minggu ke depan portonya tetap hijau ya Vin ya, makin hijau lagi nih. Ya, moga-moga. Dan mudah-mudahan porto teman-teman juga semuanya hijau, mudah-mudahan si IHSG-nya breakout ya, breakout ATH ya, supaya se-Indonesia panen. Oke, mungkin itu aja dulu video episode yang kedua ini, semoga bermanfaat, pasti bermanfaat sih. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton di episode pertama, silahkan masuk ke playlist ya, playlist Trading Battle, nanti gua akan upload dan akan gua taruh di situ. Oke, mungkin segitu dulu, thank you Vin waktunya. Sampai ketemu di episode 3 di 2 minggu lagi, kita bakal update lagi. Happy investing, thank you, bye! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.